Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Fadlan Fahira Siregar dengan NIM 0701223145. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi dan Prodi Ilmu Komputer. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu Rini Halila Nasution MT pada mata kuliah Metodologi Penelitian, yang mana judul tugas ini yaitu langkah-langkah penelitian dan teknik penulisan karya ilmiah. Yang pertama dijelaskan yaitu tentang langkah-langkah penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Untuk membuat identifikasi masalah, awalnya itu langkah awal penelitian mengidentifikasi masalah yang menarik dan relevan. Masalah dapat ditemukan melalui observasi, pengalaman, kajian literatur, atau permasalahan nyata yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga yaitu tujuan utama adalah menentukan permasalahan yang memiliki nilai akademik dan dapat diteliti lebih lanjut. Kemudian pada tahap ini penting untuk memastikan bahwa masalah yang diangkat belum memiliki solusi yang final dan masih terbuka untuk penelitian lebih lanjut. Contoh, banyak siswa mengalami kesulitan memahami materi saat pembelajaran daring. Dan contohnya lagi yaitu dalam kajian geografi. Terdapat 4 asal kasus, bisa saja menurut hasil penelitian orang lain, kepustakaan, keadaan lapangan, atau ketersediaan data, peta, dan grafik. Masalah geografi minimal wajib mengandung 3 masalah. 3 masalah pokok, yaitu apa masalahnya, pada mana kasus tadi terjadi, dan mengapa kasus terjadi. Kemudian yang kedua, perumusan masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, langkah berikutnya adalah merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian. Rumusan masalah harus jelas, spesifik, dan dapat diukur atau diuji dalam penelitian. Contoh rumusan masalah: bagaimana pengaruh metode pembelajaran berbasis proyek terhadap hasil belajar siswa. Rumusan masalah ini nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun tujuan penelitian. Rumusan masalah ini tidak selaras dengan masalah yang sebenarnya. Rumusan masalah berupa pertanyaan lebih khusus yang akan dicari jawaban dan kebenarannya melalui pengumpulan data dan penelitian yang akan dilakukan. Tapi masalah dan rumusan masalah mempunyai interaksi yang erat, lantaran masalah sebagai dasar pembuatan rumusan masalah. Yang ketiga yaitu menentukan judul. Judul harus mencerminkan objek penelitian. Objek penelitian adalah hal utama yang menjadi fokus atau masalah dalam penelitian. Dalam contoh, pengaruh penggunaan gadget. Pengaruh penggunaan gadget adalah objeknya yang menunjukkan fenomena yang diteliti. Judul harus mencerminkan subjek penelitian. Subjek adalah individu, kelompok, atau pihak yang terlibat langsung dalam penelitian. Dalam contoh yaitu, subjek penelitian adalah siswa SD. Judul harus mencerminkan lokasi penelitian. Lokasi penelitian menunjukkan tempat penelitian dilakukan. Contohnya, lokasi penelitian adalah di Jakarta. Judul harus mencerminkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian biasanya tersirat melalui kata-kata seperti pengaruh, hubungan, analisis, atau studi. Dalam contoh, tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh penggunaan gadget terhadap minat baca siswa. Kemudian yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan harus konsisten dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian harus sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Jika rumusan masalah menanyakan hubungan, pengaruh, atau faktor tertentu, maka tujuan harus menjawab hal tersebut secara spesifik. Contoh, jika rumusan masalah adalah apakah penggunaan gadget mempengaruhi minat baca siswa di SD Jakarta, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan gadget terhadap minat baca siswa SD di Jakarta. Kemudian dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Ini bisa aja terjadi, yaitu tujuan umum yaitu pernyataan luas yang mencakup fokus utama penelitian. Contohnya, mengetahui bagaimana penggunaan gadget mempengaruhi minat baca siswa. Tujuan khusus, pernyataan lebih spesifik yang memecah tujuan umum ke dalam bagian-bagian kecil untuk dianalisis lebih dalam. Contohnya, menganalisis frekuensi penggunaan gadget oleh siswa SD, menganalisis tingkat minat baca siswa SD di Jakarta, kemudian menganalisis hubungan antara durasi penggunaan gadget dengan minat baca siswa.
Kemudian lagi tujuan sebagai arah penelitian. Tujuan penelitian memberikan arah yang jelas untuk proses penelitian. Semua kegiatan mulai dari pengumpulan data hingga analisis harus diarahkan untuk mencapai tujuan ini. Kemudian keselarasan tujuan dengan manfaat penelitian. Tujuan juga harus selaras dengan manfaat penelitian, baik secara teoritis atau pengembangan ilmu maupun praktis, yaitu memberikan solusi atau permasalahan. Contoh, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pendidik dan orang tua mengenai cara memanfaatkan gadget secara optimal tanpa mengurangi minat baca siswa. Kemudian yang kelima, menentukan variabel. Pengertian variabel penelitian yaitu variabel adalah elemen atau faktor yang dapat diukur dan berpengaruh dalam penelitian. Variabel digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Jenis-jenis variabel yaitu variabel bebas dan kemudian variabel moderasi. Variabel bebas yaitu independent variable. Variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan dalam variabel lain. Contoh, penggunaan gadget dalam penelitian ini adalah variabel bebas karena dianggap mempengaruhi minat baca siswa. Yang keduanya adalah variabel terikat atau dependent variable. Variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu hasil atau efek yang diteliti. Contoh minat baca siswa dalam penelitian ini adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh penggunaan gadget. Yang terakhir yaitu variabel moderasi, moderating variable. Variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan terikat. Contoh, pengawasan orang tua dapat menjadi variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah pengaruh penggunaan gadget terhadap minat baca siswa. Kemudian cara menentukan variabel penelitian. Identifikasi fenomena utama yang akan diteliti. Tentukan apa yang menjadi penyebab atau variabel bebas dan akibat, yaitu variabel terikat. Jika relevan, identifikasi faktor tambahan yang mungkin mempengaruhi hubungan tersebut atau variabel moderasi. Contoh penerapan, judul penelitian, pengaruh penggunaan gadget terhadap minat baca siswa di SD di Jakarta dengan pengawasan orang tua sebagai variabel moderasi. Variabel bebas yaitu penggunaan gadget, variabel terikat yaitu minat baca siswa, variabel moderasi yaitu pengawasan orang tua. Pentingnya penentuan variabel yang tepat. Penentuan variabel yang jelas dan terukur sangat penting untuk mempermudah proses pengumpulan data, analisis dan interpretasi hasil penelitian. Variabel yang tepat juga memastikan penelitian relevan dengan tujuan dan rumusan masalah yang ditentukan. Yang keenam adalah menentukan landasan teori. Definisinya yaitu landasan teori adalah dasar konseptual yang mendukung penelitian melalui teori dan konsep relevan. Fungsi teori yaitu menjelaskan, memahami fenomena yang diteliti, kemudian meramalkan, memprediksi hubungan antar variabel, kemudian mengendalikan, menemukan solusi atau pengaruh variabel. Contoh teori relevan, teori konstruktivisme, proses belajar aktif melalui pengalaman. Kemudian teori perilaku terencana, sikap dan kontrol perilaku mempengaruhi tindakan. Teori kognitif sosial, peran lingkungan dalam membentuk perilaku. Teori motivasi, faktor intrinsik dan ekstrinsik mempengaruhi minat. Manfaatnya mendukung analisis, interpretasi hasil, dan meningkatkan kredibilitas penelitian. Kemudian yang ketujuh, mengembangkan kerangka penelitian. Kerangka penelitian adalah representasi konseptual yang menghubungkan teori dengan variabel penelitian untuk menjelaskan hubungan di antara variabel. Fungsi kerangka penelitian yaitu mengintegrasikan teori dan variabel, menggunakan teori untuk mendukung hubungan antar variabel, menjelaskan hubungan antar variabel, yaitu menunjukkan bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, serta peran variabel moderasi atau mediasi jika ada. Contoh penerapan, judul yaitu pengaruh penggunaan gadget terhadap minat baca siswa SD di Jakarta dengan pengawasan orang tua sebagai variabel moderasi. Hubungan penggunaan gadget yaitu variabel bebas mempengaruhi minat baca siswa yaitu variabel terikat, sementara pengawasan orang tua yaitu variabel moderasi dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh tersebut. Manfaat kerangka penelitian yaitu memberikan arah penelitian yang jelas, mempermudah analisis data dan interpretasi hasil, meningkatkan koherensi
antara teori, tujuan, dan hasil penelitian. Yang ke-8, hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang masih perlu diuji melalui pengumpulan data dan analisis data. Fungsi hipotesis yaitu sebagai panduan penelitian, memberikan arah untuk pengumpulan dan analisis data. Kemudian sebagai dasar uji statistik, membantu membuktikan hubungan atau pengaruh antar variabel penelitian. Jenis-jenis hipotesis. Hipotesis 0. Tidak ada hubungan atau pengaruh antar variabel. Contoh, penggunaan gadget tidak mempengaruhi minat baca siswa. Hipotesis alternatif. Ada hubungan atau pengaruh antar variabel. Contoh, siswa yang lebih sering menggunakan gadget memiliki minat baca lebih rendah. Manfaat hipotesis yaitu menjadi dasar untuk pembuktian secara empiris, meningkatkan fokus penelitian, dan membantu mencapai tujuan penelitian. Yang ke-9, menentukan populasi dan sampel. Populasi adalah kelompok keseluruhan yang menjadi objek penelitian, mencakup individu, kelompok, atau fenomena yang relevan. Contoh, seluruh siswa SD di Jakarta. Sampel, bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi secara keseluruhan. Contoh, 100 siswa SD yang dipilih secara acak dari berbagai sekolah di Jakarta. Dari beberapa sekolah di Jakarta. Kemudian kriteria pemilihan sampel. Representatif, yaitu sampel harus mencerminkan karakteristik populasi agar hasil penelitian valid. Inklusi dan eksklusi. Tentukan kriteria inklusi, siapa yang memenuhi syarat, dan eksklusi, siapa yang tidak memenuhi syarat. Metode pengambilan sampel, probabilitas atau random sampling. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Contoh, simple random sampling, stratified sampling. Non-probabilitas yaitu non-random sampling. Pemilihan sampel tidak diacak, biasanya berdasarkan pertimbangan tertentu. Contoh, proportive sampling, convenience sampling. Kemudian pentingnya populasi dan sampel. Populasi memberikan gambar umum tentang lingkup penelitian. Sampel memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian secara efisien tanpa harus meneliti seluruh populasi. Sampel yang representatif meningkatkan keakuratan hasil penelitian dan mempermudah generalisasi. Yang ke-10, teknik pengambilan sampel. Definisi teknik pengambilan sampel. Proses pemilih sebagian anggota dari populasi untuk dijadikan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik ini bertujuan agar sampel dapat mewakili populasi secara valid dan relevan. Jenis teknik pengambilan sampel. Probabilitas sampling atau pengambilan sampel secara acak. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Cocok untuk penelitian kuantitatif yang membutuhkan generalisasi hasil. Simple random sampling, yaitu pemilihan dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata. Stratified sampling, populasi dibagi ke dalam strata tertentu, misalnya usia, jenis kelamin, sebelum diambil sampel. Cluster sampling, yaitu sampel diambil berdasarkan kelompok atau area tertentu. Systematic sampling, pemilihan sampel dilakukan berdasarkan interval tertentu, misalnya setiap anggota kelima dari daftar. Non-probabilitas sampling, yaitu pengambilan sampel yang acak. Tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Biasanya digunakan untuk penelitian kualitatif atau eksploratif. Di antaranya adalah purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Kemudian convenience sampling, pemilihan sampel dilakukan berdasarkan kemudahan akses oleh peneliti. Kuota sampling, yaitu sampel diambil hingga jumlah tertentu sesuai kategori yang ditetapkan. Yang terakhir, snowball sampling, sampel diperoleh melalui rekomendasi dari responden sebelumnya. Ada teknik-tekniknya, yaitu pilih teknik berdasarkan tujuan penelitian atau tujuan penelitian kuantitatif atau kualitatif, karakteristik populasi, ketersediaan sumber daya, waktu, dan biaya. Pentingnya teknik pengambilan sampel yang tepat menjamin hasil penelitian valid dan dapat digeneralisasi untuk probabilitas sampling, mempermudah analisis dan interpretasi data, mengurangi bias dalam proses pengambilan data. Yang ke-11 yaitu teknik pengumpulan data. Definisinya, teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yaitu observasi, pengumpulan data melalui pengamatan langsung,
terhadap objek penelitian. Contoh, mengamati aktivitas siswa saat menggunakan gadget di rumah atau di sekolah. Kemudian wawancara, pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan responden untuk menggali informasi mendalam. Contoh, wawancara dengan orang tua atau guru tentang pengaruh gadget terhadap minat baca siswa. Kuesioner, menggunakan daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden. Contoh, mengukur durasi penggunaan gadget dan kebiasaan membaca siswa melalui kuesioner. Kemudian ada studi dokumentasi, mengumpulkan data dari dokumen, laporan, atau arsip yang relevan. Contoh, analisis laporan hasil belajar siswa terkait minat baca. Pilih metode yang sesuai. Pilihan teknik harus disesuaikan dengan jenis data yang dibutuhkan, kuantitatif atau kualitatif, ketersediaan responden, dan tujuan penelitian. Pentingnya teknik pengumpulan data yang tepat memastikan data yang dikumpulkan valid, reliable, dan relevan, menjamin akurasi hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan. Yang ke-12 adalah pengolahan data. Pengolahan data adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Tahapan pengolahan data yaitu editing, memeriksa data untuk memastikan kelengkapan dan konsistensinya. Coding yaitu mengklasifikasikan data ke dalam kategori tertentu untuk mempermudah analisis. Kemudian tabulasi, menyusun data dalam bentuk tabel atau diagram agar lebih terstruktur. Metode analisis data. Yang ke-13 adalah analisis data. Metode analisis data yaitu analisis statistik atau kuantitatif, menggunakan perhitungan matematis untuk menganalisis data. Contoh, uji korelasi persen untuk mengetahui hubungan antara durasi penggunaan gadget dan minat baca siswa. Analisis kualitatif, menginterpretasikan data non-numerik untuk memahami makna atau pola tertentu. Contoh, analisis hasil wawancara dengan siswa atau guru mengenai kebiasaan membaca. Tujuan analisis data yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang tersedia, membandingkan hasil penelitian dengan hipotesis yang telah dirumuskan, memberikan interpretasi terhadap hubungan antar variabel penelitian. Yang ke-14 yaitu yang terakhir, penarikan kesimpulan. Ciri-ciri kesimpulan yang baik berdasarkan data yaitu kesimpulan harus didukung oleh hasil analisis, bukan asumsi, ringkas dan jelas, disampaikan secara ringkas tanpa mengurangi makna penelitian, relevan dengan tujuan penelitian, harus menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, hubungan dengan hipotesis. Kesimpulan dapat sejalan dengan hipotesis, mendukung hipotesis yang telah dibuat, dan juga bisa bertentangan dengan hipotesis, menunjukkan hasil yang berbeda dari dugaan awal, yang tetap valid jika didukung data. Kemudian adalah judul yang kedua, teknik penulisan karya ilmiah. Yang pertama, judul. Judul harus mencerminkan inti penelitian secara ringkas namun jelas. Gunakan kata-kata yang spesifik agar pembaca langsung memahami fokus penelitian. Hindari penggunaan kata-kata yang terlalu umum atau ambigu. Sebaiknya tidak lebih dari 15 kata agar tetap ringkas dan mudah diingat. Judul yang menarik dapat meningkatkan minat pembaca untuk memahami isi penelitian lebih lanjut. Contoh judul yang baik yaitu analisis pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumsi masyarakat urban. Kemudian efektivitas metode pembelajaran interaktif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Contoh judul yang kurang efektif yaitu pengaruh teknologi terhadap masyarakat, terlalu luas. Studi tentang pembelajaran, judulnya tidak spesifik. Yang kedua adalah abstrak. Abstrak adalah ringkasan penelitian secara keseluruhan. Abstrak adalah gambaran singkat dari penelitian yang memberikan ringkasan menyeluruh tentang isi karya ilmiah. Ditulis dalam satu paragraf tanpa subjudul agar ringkas dan mudah dibaca. Panjangnya berkisar 150-250 kata, cukup untuk menyampaikan inti penelitian tanpa terlalu rinci. Struktur abstrak. Yang pertama, latar belakang. Mengapa penelitian ini dilakukan, apa masalah yang diangkat, kemudian metode, bagaimana penelitian ini dilakukan, apa pendekatan atau teknik yang digunakan. Ketiga, hasil, apa temuan utama dari penelitian ini. Kemudian keempat, kesimpulan, apa implikasi dari hasil penelitian. Yang ketiga yaitu pendahuluan. Bagian ini berfungsi sebagai pengantar untuk memahami alasan dan tujuan penelitian. Pendahuluan yang baik harus menarik, jelas, dan mampu meyakinkan pembaca tentang pentingnya penelitian yang dilakukan. Struktur pendahuluan yaitu pertama,
Latar belakang, menguraikan konteks penelitian termasuk masalah yang diangkat, bisa dimulai dengan fakta, data, atau fenomena yang relevan. Yang kedua, urgensi masalah, mengapa penelitian ini penting, dampak dari permasalahan yang belum terselesaikan. Yang ketiga, gap analisis, kesenjangan penelitian, menunjukkan kekurangan atau keterbatasan penelitian sebelumnya. Bisa berupa inkonsistensi hasil penelitian, keterbatasan metode, atau aspek yang belum diteliti. Menjelaskan bagaimana penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut. Keempat, tujuan penelitian, menyatakan secara jelas apa yang ingin dicapai oleh penelitian ini. Yang kelima, hipotesis atau asumsi jika diperlukan. Hipotesis diajukan jika penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk penelitian kualitatif bisa mencantumkan asumsi atau pertanyaan penelitian. Yang keempat adalah metodologi. Metodologi harus ditulis dengan jelas dan rinci agar penelitian dapat diulang atau diverifikasi oleh peneliti lain. Komponen utama metodologi yaitu pertama, pendekatan penelitian. Apakah penelitian bersifat kualitatif, kuantitatif, atau campuran, mixed methods. Jelaskan alasan memilih pendekatan tersebut. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi adalah kelompok yang menjadi objek penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianalisis. Jelaskan metode pengambilan sampel, random sampling, purposive sampling, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data, wawancara, survei, eksperimen, studi pustaka, observasi, dan lain-lain. Jika menggunakan instrumen penelitian, kuesioner, skala pengukuran, sertakan validasi dan reliabilitasnya. Keempat, metode analisis data. Untuk kuantitatif, jelaskan teknik statistik yang digunakan atau uji regresi, korelasi, ANOVA, dan lain-lain. Untuk kualitatif, jelaskan pendekatan analisis isi, coding, fenomenologi, dan lain-lain. 5. Jika menggunakan eksperimen, jelaskan tahapan eksperimen secara detail, deskripsikan perlakuan atau treatment, kelompok kontrol, dan variabel yang diuji. Yang kelima, hasil dan pembahasan. Bagian ini menyajikan temuan penelitian secara sistematis dan menghubungkannya dengan teori serta penelitian sebelumnya. Struktur penyajian hasil dan pembahasan. Yang pertama, penyajian hasil penelitian. Hasil penelitian bisa disajikan dalam bentuk teks, tabel, grafik, atau diagram untuk mempermudah pemahaman. Hindari interpretasi subjek, cukup sajikan data yang diperoleh. Kedua, analisis hasil. Jelaskan makna dari data yang disajikan. Hubungkan hasil penelitian dengan teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, diskusi dan perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Bandingkan temuan dengan penelitian sebelumnya, apakah hasilnya sejalan atau bertentangan. Jelaskan faktor-faktor yang mungkin menyebabkan perbedaan atau kesamaan hasil. Keempat, implikasi temuan. Bagaimana ini berdampak dalam bidang akademik atau praktik nyata. Jika ada keterbatasan penelitian, sebutkan sebagai pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Yang keenam, kesimpulan dan saran. Kesimpulan harus singkat dan langsung menjawab rumusan masalah. Saran diberikan berdasarkan hasil penelitian dan dapat mencakup rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Yang ketujuh ada daftar pustaka. Menuliskan semua referensi yang digunakan dalam penelitian. Harus sesuai dengan format ditentukan seperti APA, MLA, atau Chicago. Semua sumber harus valid dan berasal dari literatur akademik terpercaya. Sekian dari video saya, hasil penjelasan saya. Segala kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.